Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah adalah dinasti yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 661 Masehi. Bani Umayyah memerintah selama dari 661 Masehi sampai 750 Masehi. Jadi total pemerintah Bani Umayyah yaitu 91 tahun di Jazirah Arab yang berpusat di Damaskus atau biasa yang dikenal Syria. Muawiyah adalah pendiri dinasti Umayyah. Ia merupakan putra dari Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah ibnu Abu Syam ibnu Abdul Manaf sebagai keturunan dari Abdul Manaf. Muawiyah memiliki hubungan kerabat dengan Nabi Muhammad SAW. Ia masuk Islam pada hari penaklukan kota Mekah atau biasa yang disebut dengan Fathul Mekah. Pada sistem pemerintahan dinasti Umayyah, awal mulanya itu menerapkan sistem kerajaan, yaitu turun-temurun atau biasa yang disebut dengan sistem monarki. Turun mulai dari bapaknya, turun ke anaknya, dan sampai anaknya. Lanjut saja ke poin kedua, yaitu kemajuan yang dicapai oleh dinasti Umayyah, yaitu meliputi yang pertama yaitu pemisahan kekuasaan. Yang kedua yaitu pembagian wilayah. Nah, wilayah dinasti Umayyah di sini mencakup 10 provinsi, yaitu Syria, Palestina, Kufah, Irak, Basra, Persia, Sistan, Khurasan, Bahrain, Oman, Najd, dan Yamamah. Yang ketiga yaitu bidang administrasi pemerintah. Yang keempat organisasi keuangan, yang kelima keorganisasian ketentaraan, yang keenam bidang sosial dan budaya, yang ketujuh bidang seni dan sastra. Nah, di samping itu juga dinasti Umayyah memiliki peran penting dalam bidang pendidikan, yakni ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, fikih, tasawuf, yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua yaitu ilmu sejarah dan geografi, yaitu ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Yang ketiga ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan di sini di bidang bahasa, yaitu mempelajari bahasa Arab, mulai dari nahwu, shorof, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu bidang pendidikan filsafat, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bangsa Arab seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu berhubungan dengan kedokteran. Lanjut kepada poin yang terakhir yaitu faktor penyebab runtuhnya dinasti Umayyah. Faktor penyebab runtuhnya dinasti Umayyah yaitu yang pertama, lemahnya pemerintahan daulat Bani Umayyah bukan disebabkan sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Yang kedua, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan. Nah, di sini adalah faktor yang sangat mundur, yaitu garis keturunan, sehingga ketika anaknya itu tidak bisa memimpin kerajaannya. Yang ketiga yaitu latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik politik yang terjadi di masa Ali radhiyallahu anhu. Sisa-sisa Syiah dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi baik secara terbuka seperti di masa awal dan akhir maupun secara tersembunyi seperti di masa pertengahan kekuasaan Bani Umayyah. Yang keempat yaitu dinasti Umayyah, yaitu munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Yang terakhir yakni pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara atau Bani Qais dan Arabia Selatan atau Bani Qaib. Nah,
Seperti itu mungkin pembahasan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.